Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Dai. Perkenalkan, nama saya Zidan Utama dari kelas metode numerik 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi metode numerik dalam sirkular ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas lebih detail pada konteks otomotif, terutama pada mobil, kendaraan roda 4 gitu. Untuk agendanya yang pertama, seperti yang diajarkan oleh Pak Dai, kita harus selalu menerapkan Dai 5 dalam kegiatan apapun. Nah, dalam Dai 5 itu yang pertama ada consciousness. Nah, kita harus selalu conscious bahwa segala hal yang kita lakukan itu harus for the sake of God. Jadi harus demi Tuhan yang kita yakini sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Nah, dalam konteks saya beragama Islam, jadi saya harus selalu melakukan segala sesuatu demi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan nantinya akan menjadi berkah dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain, insya Allah. Nah, lalu yang kedua itu ada intention. Yang intention dari penjelasan saya kali ini adalah untuk kita bisa mengetahui aplikasi metode numerik dalam dunia otomotif. Terutama konteksnya pada kali ini adalah dalam mendesain kendaraan roda 4, yaitu mobil. Lalu yang kedua ada initial thinking. Nah, initial thinking ini akan saya jelaskan nanti di slide selanjutnya. Lalu ada idealization dan juga instruction. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang initial thinking. Dalam kita mendesain suatu mobil atau mendesain apapun, kita harus memikirkan dulu pertama-tama faktor-faktor apa yang harus kita perhatikan dalam mendesain sebuah kendaraan, terutama jika ini mau dikomersialisasikan gitu ya. Yang pertama itu ada consumer needs-nya. Jadi kita harus memikirkan nih, kira-kira yang dibutuhkan oleh calon konsumen kita, calon pembeli kita tuh adalah barang yang seperti apa sih, mobil yang seperti apa sih, apakah mobil keluarga, apakah mobil pickup atau mobil SUV atau mobil sports car atau touring car atau mungkin wagon atau ya dan lain macam sebagainya gitu ya. Kita harus memikirkan yang kira-kira dibutuhkan oleh konsumen kita ini seperti apa sih, apakah mobil yang irit atau mobil yang bisa beroktan rendah atau yang seperti apa gitu, tergantung kebutuhan yang diperlukan oleh calon konsumen kita gitu. Lalu yang pertama purpose of the vehicle gitu. Jadi kita harus memikirkan juga kegunaan dari mobil yang akan kita buat tuh kira-kira untuk apa sih gitu. Misalkan apakah untuk mengangkat pasir, mengangkat sayur, atau misalkan buat mobil keluarga gitu, atau misalkan untuk mungkin buat sendiri aja gitu, atau mungkin cuma buat kebut-kebutan, sports car gitu, atau race car, atau misalkan mungkin buat macam-macam lah gitu, SUV atau apa, tergantung purpose-nya ini untuk apa sih mobilnya. Tentu berbeda kegunaan dari setiap kendaraan itu akan mempengaruhi perbedaan kiblat desain kita gitu. Nanti arah desain kita tuh bakal jauh berbeda gitu jika dibandingkan misalkan mobil pickup, misalkan Suzuki Carry dengan misalkan BMW gitu, misalkan BMW seri 3 gitu. Itu akan sangat berbeda gitu karena dari segi kegunaan aja udah beda. Nah, lalu regional condition-nya. Nah, kondisi di negara tersebut itu seperti apa? Apakah tropis? Apakah jalannya mulus? Apakah jalannya belok-belok? Apakah misalkan jalannya mungkin ternyata banyak tanjakan, banyak turunan? Atau misalkan kondisi udaranya seperti apa? Humidity-nya seperti apa? Nah, itu juga harus kita perhatikan. Karena itu juga sangat mempengaruhi nanti kita akan mendesain mobil yang seperti apa gitu. Contoh kasusnya misalkan seperti ini. Kenapa mobil Eropa terutama kayak semacam BMW, Mercy itu penyakit utamanya adalah overheat? Karena memang mobil itu didesain untuk dijalankan pada udara di iklim yang tidak tropis gitu, di iklim yang dingin, sehingga desain dari mesinnya, desain dari sistem cooling systemnya, dari radiatornya itu memang didesain untuk bisa mendinginkan mobil secara optimal pada suhu dan humidity yang ada di Eropa gitu misalkan. Tapi jika ditaruh di negara tropis gitu, maka otomatis desain yang mereka buat untuk desain itu sudah tidak cocok jika diaplikasikan di negara tropis gitu, karena
ya sudah dari segi desainnya itu sudah tidak cocok gitu dengan keadaan yang ada di negara tropis. Berbeda misalkan dengan kondisinya mobil Jepang. Nah, mobil Jepang memang didesain untuk di iklim yang tidak terlalu dingin, dan memang banyak target produksinya itu adalah untuk penjualan di negara-negara tropis, sehingga mereka juga mencocokkan desain dari engine dan cooling system mereka supaya bisa cocok pada kondisi udara panas gitu, seperti itu. Lalu misalkan kebiasaan masyarakat juga sangat mempengaruhi gitu. Misalkan apakah masyarakat di misalkan masyarakat Indonesia, apakah masyarakatnya patuh gitu, patuh servis setiap jadwal yang telah ditentukan, atau tipe orang yang suka menunda-nunda servis gitu, atau orang yang suka sampai benar-benar sudah bertahun-tahun baru diservis gitu. Nah, itu juga mempengaruhi. Nah, jika itu tidak dipertimbangkan, maka nanti barang atau mobil yang kita buat bisa dibilang memiliki kualitas yang jelek, padahal mungkin ternyata desain consideration kita memang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat yang ada di suatu negara gitu. Dan masih banyak hal lainnya gitu yang perlu dipertimbangkan dalam membuat kendaraan gitu, dalam membuat mobil gitu. Nah, setelah kita melakukan initial thinking gitu, kita memikirkan faktor-faktor apa saja, memikirkan konsiderasi-konsiderasi apa saja yang akan dipikirkan sebelum kita melakukan desain dan manufacture suatu mobil gitu. Kita melakukan idealization-nya gitu. Nah, idealization-nya ini biasanya menggunakan software seperti ini untuk CAD gitu, computational aided design, lalu ada CAM, computational aided manufacturing, lalu ada misalkan seperti ini nih untuk desain kaki-kaki, misalkan kita menggunakan suspension kinematics software gitu kayak Optimum Kinematics atau misalkan Lotus Suspensions. Lalu ada juga buat misalkan untuk CFD atau Computational Fluid Dynamics gitu untuk menguji aliran udara, untuk menguji fluid dynamics dengan menggunakan komputer gitu, atau misalkan melakukan stress analysis gitu, FEA gitu. Nah, itu kita semua sekarang sudah menggunakan software, dan perhitungan di dalam software tersebut hampir semuanya menggunakan metode numerik. Hampir semua, bahkan mungkin semuanya. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa teknik mesin untuk bisa mengerti tentang metode numerik, karena semua yang kita gunakan sekarang itu sudah sangat berkaitan dengan metode numerik gitu. Nah, sekarang saya akan misalkan memberikan contoh untuk bagaimana kita menggunakan aplikasi tersebut gitu, aplikasi perhitungan untuk designing yang menggunakan basisnya itu metode numerik gitu. Nah, ini saya akan melakukan contohnya itu dalam kasusnya ini steering shaft gitu. Steering shaft itu adalah batang yang menghubungkan antara steering wheel, steer, dan juga steering rack yang berfungsi untuk menggerakkan roda ke kiri dan ke kanan gitu. Nah, di sini pertama misalkan saya membuat desainnya dan melakukan material selection. Lalu setelah itu kita meshing. Barang ini kita meshing, jadi kita bagi dari satu barang utuh, kita bagi per segmen-segmen, per titik-titik. Semakin meshingnya semakin banyak, maka hasil yang kita dapatkan akan semakin akurat gitu. Dan kita juga kita berikan load placementnya gitu, kita berikan gayanya kira-kira dari arah mana saja gitu, besarnya berapa, dan mungkin apakah pressure ataukah moment atau misalkan force atau apa gitu, kita masukkan semua ke situ. Lalu setelah kita masukkan, kita atur meshingnya, mau seberapa kecil meshingnya, seberapa banyak, lalu kita lakukan stress analysis. Kita render gitu. Setelah kita render, nah dalam komputernya nanti akan melakukan perhitungan secara metode numerik gitu, dari rumus-rumus yang aslinya memang berfungsi untuk melakukan perhitungan pada aslinya, misalkan melakukan perhitungan stress gitu. Mungkin untuk melakukan principal stress, atau mungkin untuk mencari von Mises stress gitu. Itu kan ada rumusnya. Nah, itu dihitung menggunakan perhitungan metode numerik, sehingga mereka bisa melakukan perhitungan beribu-ribu hitungan secara instan gitu. Lalu setelah dilakukan stress analysis, kita mendapatkan hasil akhirnya. Nah, dari hasil akhir tersebut ini bisa
dilihat bahwa bagian yang paling depan ini adalah bagian yang paling banyak menerima stres gitu. Paling banyak menerima stres. Nah, bayangkan jika perhitungan ini dilakukan secara manual. Bayangkan kita menghitung dari mesh ke mesh, satu titik ke satu titik, berjumlah ribuan bahkan jutaan titik gitu. Maka itu akan memakan waktu yang sangat lama. Nah, oleh karena itu, diciptakanlah aplikasi yang berbasis dengan metode numerik supaya bisa mempermudah perhitungan kita dalam melakukan desain dan juga analisa. Setelah kita lakukan stress analysis atau misalkan kita melakukan hal yang lain, misalkan kita melakukan CFD gitu. Nah, kita bisa lihat dari situ apakah desain yang kita buat itu sudah optimal sesuai desain kriteria kita atau belum. Jika belum, kita lakukan optimisasi. Bisa misalkan kita, kalau misalkan itu ternyata dalam konteks ini ya, dalam stress analysis, apakah itu over engineer atau mungkin under engineer gitu. Jika over engineer mungkin bisa kita ringankan gitu, desainnya kita kecilkan ukurannya, lalu kita mungkin rubah materialnya supaya bisa lebih ringan, namun dengan tetap bisa mempertahankan kekuatannya gitu. Nah, jika under engineer mungkin bisa kita tambahkan, kita ganti material ke yang lebih kuat, atau misalnya kita besarkan ukurannya supaya bisa menahan stres dan load yang kita berikan gitu. Untuk misalkan dalam konteks CFD gitu, misalkan apakah misalkan sudah misalnya kita pengen membuat front wing gitu untuk mobil balap, untuk mobil F1, apakah memang sudah downforce yang dihasilkan apakah sudah cukup atau belum cukup. Nah, itu bisa kita lakukan optimisasi jika belum memenuhi desain kriteria yang kita inginkan gitu. Nah, jika sudah sesuai dengan desain kriteria yang kita inginkan, langsung bisa kita manufaktur. Nah, dalam manufaktur itu juga banyak caranya, ada yang otomatis dan ada yang manual. Nah, yang otomatis itu atau disebut dengan CAM, Computer Aided Manufacturing. Nah, itu juga menggunakan perhitungan metode numerik di dalamnya supaya bisa menghasilkan barang yang dimanufaktur itu bisa memiliki ukuran yang sangat akurat gitu dan juga presisi. Nah, kesimpulan dari penjelasan saya adalah dalam dunia modern, metode numerik ini merupakan cabang ilmu yang sangat diperlukan dalam mempermudah perhitungan. Dan juga di dalam dunia modern sekarang ini, kita tidak bisa lepas dari metode numerik karena dalam simulasi, desain dan juga calculation dengan bantuan komputer pasti diperlukan dan juga pasti menggunakan perhitungan metode numerik di dalamnya, walaupun ternyata kita tidak sadar gitu bahwa ternyata itu menggunakan perhitungan metode numerik. Cuman jika kita mau membuat program serupa, pengen mendevelop program untuk membantu kita dalam melakukan perhitungan, itu kita harus bisa mengerti perhitungan metode numerik. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan juga materi yang saya sampaikan. Stay conscious semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.